Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Luna Hafiza dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 23010150066 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Sebelum masuk ke materi tentang interaksi sosial, aku mau promosiin dulu nih kampus aku tercinta, UHAMKA. Siapa tahu setelah nonton ini kalian itu jadi tertarik buat kuliah di UHAMKA juga. Di UHAMKA ini fasilitasnya tuh keren banget. Yang pertama itu ada masjid yang besar, super nyaman buat ibadah dan juga menekan diri. Suasananya tuh adem banget, cocok buat recharge energi. Yang kedua, area parkirnya itu luas banget, baik motor maupun mobil. Jadi nggak perlu khawatir tuh datang ke kampus tapi parkirannya penuh. Terus ada juga taman estetik yang sering banget jadi tempat nongkrong dan spot foto favorit mahasiswa. Bisa banget buat istirahat sejenak setelah kuliah sambil nikmati suasana hijau kampus. Dan pastinya ada lapangan luas yang biasanya dipakai untuk upacara dan berbagai kegiatan kampus. Seru banget kalau lagi ada acara yang pastinya ya. Nah, itu dia sedikit cerita tentang kampus aku UHAMKA. Gimana nih teman-teman? Mulai tertarik buat jadi keluarga besar UHAMKA? Oke, sekarang aku bakal lanjut ke materi utama kita hari ini, yaitu interaksi sosial. Di video kali ini, aku bakal bahas topik yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu interaksi sosial. Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa manusia itu disebut makhluk sosial? Atau kenapa hidup sendirian tanpa berinteraksi itu tuh rasanya aneh banget? Nah, jawabannya ada di konsep yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya ada definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sistem dalam hubungan sosial. Contohnya gampang banget. Satu orang ngomong, yang lain mendengarkan. Satu orang bertanya, yang lain menjawab. Itulah bentuk dasar dari interaksi sosial. Intinya, tanpa interaksi sosial, manusia itu nggak akan bisa membangun kebersamaan. Karena kebersamaan itu lahir dari hubungan yang saling terjalin antar sesama. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial itu tidak hanya berarti tatap muka secara langsung, tapi juga bisa terjadi melalui media lain seperti telepon, radio, ataupun pesan elektronik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses saling menyampaikan pesan, baik melalui kata-kata, tulisan, maupun bahasa tubuh. Tanpa komunikasi, interaksi itu tidak akan berjalan. Bayangin, kalau kamu nyapa teman tapi dia nggak dengar, atau kirim chat tapi nggak dibalas, berarti belum terjadinya interaksi sosial yang sempurna. Jenis interaksi sosial itu ada tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita bahas interaksi individu dengan individu. Interaksi sosial antar individu itu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu yang lain untuk bertujuan memberikan aksi atau respon. Contohnya itu yang pertama, mengajak teman untuk bermain. Yang kedua, itu ada orang tua menasehati seorang anak. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok biasanya orang tersebut akan memberi suatu aksi informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Contohnya guru mengajar murid di kelas atau menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi antar kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, organisasi Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat atau rapat suatu komunitas dengan komunitas yang lainnya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, faktor terbentuknya interaksi sosial. Karena gini ya, interaksi sosial itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja, tapi ada hal-hal yang mendorong seseorang buat mau berhubungan sama orang lain. Pertama itu ada imitasi. Kita tuh sebenarnya sering banget melakukan imitasi tanpa sadar. Misalnya, kamu punya teman yang gayanya keren banget dan lama-lama kamu juga mulai ngomong atau berpakaian mirip dia. Nah, itu udah termasuk imitasi. Jadi, imitasi itu kayak proses kita meniru orang lain karena kita itu kagum, nyaman, atau pengen kayak seperti dia gitu. Nah, yang kedua itu ada sugesti. Kalau yang ini pengaruhnya datang dari luar. Misalnya, kamu lagi nggak niat belajar, terus temen kamu bilang, ayo dong belajar bareng, bentar doang kok. Nah, entah kenapa, kamu itu langsung terdorong buat buka buku. Nah, itu kekuatan sugesti. Kadang, hal kecil bisa banget mengubah tindakan kita, apalagi kalau datangnya itu dari orang yang kita percayai. Lanjut ke yang ketiga, identifikasi. Nah, kalau imitasi itu meniru perilaku, identifikasi itu lebih dalam lagi. Kamu nggak cuma meniru, tapi pengen jadi kayak orang itu. Misalnya, kamu ngefans banget sama seorang tokoh, entah itu dosen inspiratif, public figure, atau mungkin orang tua kamu sendiri. Sampai-sampai kamu berusaha banget meniru cara berpikir dan kepribadian mereka. Itu yang disebut dengan identifikasi. Berikutnya ada simpati. Ini tuh muncul waktu kita merasa tertarik sama orang lain. Bukan dalam artian romantis ya, tapi lebih ke rasa kagum atau respect. Misalnya, kamu lihat temanmu rajin banget buat bantu orang lain dan kamu langsung berpikir, wah, keren banget sih dia. Nah, itu simpati. Perasaan positif yang bikin kita itu pengen lebih dekat atau berinteraksi dengan orang tersebut. Dan terakhir ada empati. Kalau ini levelnya udah lebih mendalam. Empati itu kemampuan buat ikut ngerasain apa yang orang lain rasain. Contohnya teman kamu lagi sedih karena gagal ujian dan kamu juga ikut merasa kecewa atau sedih karena kamu itu ngerti banget gimana rasanya. Nah, itu empati. Ini yang bikin manusia bisa saling terhubung secara emosional. Jadi, dari semua faktor tadi, bisa dibilang kalau interaksi sosial itu terbentuknya karena dorongan dari dalam diri dan pengaruh dari luar. Ada rasa ingin meniru, rasa kagum, sampai keinginan buat benar-benar memahami orang lain. Dan itulah yang membuat hubungan sosial terasa hidup dan manusiawi. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas, kita bisa simpulkan bahwa interaksi sosial bukan hanya sekedar berbicara atau bertemu dengan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan yang saling menghargai dan memahami. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, menghormati perbedaan, dan peduli terhadap perasaan orang lain, maka kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan bermakna. Nah, itu dia pembahasan kita tentang interaksi sosial. Gimana teman-teman udah mengerti kan tentang interaksi sosial? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.